Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas B2 kelompok 1 akan menyajikan video pembelajaran cara pemberian obat secara enteral yang benar. Bentuk sediaan obat atau BSO merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengandung satu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Cara atau rute pemberian obat ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat serta bentuk sediaan obat, sehingga dapat menghasilkan efek terapi yang tepat. Terdapat dua cara pemberian obat yang utama, yaitu enteral dengan oral, sublingual, dan rektal, dan kedua adalah parental. Pemberian obat secara enteral adalah pemberian obat melalui saluran cerna atau gastrointestinal, mulai dari cavum oris atau mulut sampai dengan rektum. Obat oral. Apa sih itu obat oral? Obat oral merupakan obat yang pemakaiannya dengan cara memasukkannya lewat mulut. Dan dengan demikian, obat oral juga dapat dikatakan sebagai obat dalam. Apa saja sih jenis-jenis obat oral? Yang pertama ada obat pil, lalu ada obat tablet, obat serbuk, obat sirup, dan yang terakhir, obat kapsul. Selanjutnya ada cara pemberian obat oral. Yang pertama, sebelum dikonsumsi, pastikan kembali daftar obat, jenis obat, dosis obat, dan waktu sudah tepat. Lalu, ambil obat sesuai dosis yang diperlukan. Selanjutnya, atur posisi duduk dengan badan yang tegak, lalu masukkan obat ke dalam mulut, lalu minum air yang cukup untuk mempermudah menelan obat. Lalu, apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mengonsumsi obat-obatan oral? Yang pertama, sebelum menggunakan obat, pastikan kondisinya baik dan tidak rusak. Kedua, ikuti aturan pakai sesuai petunjuk dokter. Ketiga, jangan lupa cek poin-poin penting seperti di gambar berikut dan konsumsilah obat dengan dosis yang sesuai. Selanjutnya, don'ts. Yang pertama, untuk obat tablet atau kapsul, hindari membelah, menghancurkan, atau mengunyah obat sebelum menelannya, kecuali jika obat tersebut memang dikonsumsi sebagai obat kunyah. 2. Makan dan minum sembarangan bersamaan dengan obat. Karena beberapa jenis obat dapat menimbulkan efek interaksi obat yang jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman tertentu. Yang terakhir, jangan tidak menghabiskan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Sebelum memulai, kita harus melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum memberikan obat. Yang kedua, pakailah sarung tangan medis yang steril. Yang ketiga, periksa kembali apakah obat memang diresepkan untuk digunakan secara sublingual. Yang keempat, periksa kembali frekuensi penggunaan dan dosis obat. Berikut ini cara pemberian obat secara sublingual. Pertama, duduk tegak. Orang yang meminum obat harus duduk tegak sebelum itu. Lalu, letakkan obat di bawah lidah yang terdapat banyak pembuluh darah atau kapiler. Berikut beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti jangan makan atau minum selama menggunakan obat. 2. Jangan merokok. 3. Jangan menelan obat. 4. Tunggu beberapa saat sebelum minum. Berikut beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah obat cepat, tidak diperlukan kemampuan untuk menelan. Yang kedua, terhindar dari kerusakan obat di saluran pencernaan dan metabolisme. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, absorpsi tidak adekuat. Yang kedua, kemungkinan iritasi akibat terkena obat saat ada luka terbuka di area bawah lidah. Berikut ini cara pemberian obat secara rektal. Sebelum memulai, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum memberikan obat. Kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Yang ketiga, gunakan sarung tangan medis yang steril. Kemudian, buka pembungkus obat yang bakal digunakan. Oleskan ujung pada obat tersebut dengan pelicin supaya mudah proses pemasukannya. Lalu, miringkan tubuh Anda dan tarik kaki kanan Anda setinggi perut dan kaki kiri posisi lurus seperti pada gambar. Selanjutnya, masukkan obat tersebut dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. 1 inci untuk dewasa
dan setengah inci untuk anak-anak. Kemudian luruskan kaki dengan posisi berbaring selama 5 menit dan area yang ditandai pada gambar dikencangkan. Setelah itu, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan hingga bersih. Beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat pemberian obat. Yang pertama, pemberian obat harus dengan menggunakan sarung tangan agar obat tetap steril. Yang kedua, jangan menggunakan gel sebagai pelumas karena itu bisa membuat obat menjadi tidak larut. Yang ketiga, tetap berbaring selama 5 menit agar obat yang sudah dimasukkan tidak keluar kembali. Yang keempat, jangan melakukan kegiatan berat seperti berlari setidaknya 60 menit setelah pemberian obat. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.